Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang Kau rahmati kembali. Kami ada lagi dengan sehat, dengan kuat, dan juga dengan kesempatan yang begitu berharga. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah sadarlah dan bertobatlah. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dia menciptakan kita dengan kasih-Nya sebagai mahkota dari segala ciptaannya. Diciptakannya kita serupa dan segambarnya. Diberinya nafkah, leluasa, dan kuasa. Bahkan ketika manusia sudah berdosa dan menjadi seteru Allah. Lagi-lagi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita orang berdosa. Supaya kita yang tadinya binasa beroleh hidup yang kekal. Nah, berita inilah yang Petrus sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu mendengarkan khotbahnya dalam Kisah Rasul pasal 3 tadi. Supaya mereka sadar dan bertobat. Karena ternyata kasih karunia Tuhan Yesus Kristus nyata dialami seseorang apabila ia menanggapinya dengan suatu tindakan iman yang nyata. Dan tindakan itu adalah sadar dan bertobat. Sadar itu berarti kita mengakui bahwa keberadaan kita ini berdosa. Sedangkan bertobat artinya pertobatan kita kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Namun kita harus ketahui bahwa untuk sampai kepada kesadaran dan pertobatan tentu ada yang menghalangi, bahkan juga yang menolak, ya, bahkan mau menghindarkan kita dari semua itu. Itulah si jahat. Setidaknya ada 3 hal yang dia ingin lakukan. Yang pertama, dia mendakwa dan menuduh serta mengintimidasi bahwa diri kita sudah tidak layak dan tidak akan diampuni Tuhan. Apalagi kalau saat kita sedang berbuat dosa. Yang kedua, iblis akan menawarkan sesuatu yang menggoda dan menggiurkan kita melalui keinginan kita. Yakni apakah keinginan mata, keinginan daging, atau keangkuhan hidup. Caranya seperti ada dalam Mazmur 1 ayat 1. Dengan yang pertama, ya, dia berjalan membawa kita melihat sesuatu yang baik. Begitu kita tertarik, kita akan berdiri di tempat dan sampai pada akhirnya kita duduk. Dan itulah menjadi mangsa daripada dosa. Yang ketiga, iblis akan memperdaya kita dengan mengangkat dan menguji atau memuji diri kita. Sebagaimana dia lakukan kepada Yesus pada waktu pencobaan di padang gurun. Dia berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu artinya dia ingin menguji akan status Kristus sebagai anak Allah. Tetapi yang kedua, dia juga justru memuji, bahkan mengangkat. Karena engkau anak Allah, maka jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, 2 hal ini selalu ditawarkan kepada kita. Dia mau menguji kita, tetapi dia juga mau memuji diri kita. Apa yang harus kita putuskan dan sikapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu, mari jangan terperdaya dan terjerat dengan cara dan kerja si jahat ini. 1 Yohanes 1:8-9 berkata, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita adalah penipu atau pendusta dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:8-9. Bahkan Mazmur 103 ayat 8-10. Jelas di sana dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi sesungguhnya ini membuktikan bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan yang selalu mau supaya kita datang kepadanya. Tuhan membuka segenap kasih-Nya untuk kita. Dan karena itu Dia menantikan kesadaran dan pertobatan kita. Mari sadarlah dan bertobatlah. Jangan seperti Firaun. Sekalipun berkali-kali sudah ditulahi dengan berbagai musibah oleh Tuhan. Tapi dia pun tidak sadar-sadar juga. Yang kedua, sadarlah dan bertobatlah. Jangan juga seperti Saul.
Walau dia sadar apa yang dilakukannya kepada Daud adalah jahat di mata Tuhan, tapi dia tidak mau bertobat. Mari, sadarlah dan bertobatlah. Jangan juga seperti Daud. Walaupun dia sadar dan bertobat, namun pertobatannya harus memakan korban dulu, yakni Uria harus mati hanya untuk menutupi dosanya. Maka konsekuensi dan akibat dosanya karena tidak segera atau tidak langsung bertobat sangat berat dan sangat besar. Yakni apa? Anak hasil perselingkuhannya dengan Batseba mati, pedang tidak akan beranjak dari keturunannya, dan orang lain akan meniduri istri-istrinya. Ibarat kita naik bus, kalau kita sadar salah jalan, segera kita berhentikan bus tersebut, lalu segera turun dan kembali ke jalan yang benar. Karena kalau kita biarkan jalan terus, maka waktu bus lewat 5 menit dengan 60 menit pasti akan berbeda konsekuensinya. Dan kalau sudah jauh perjalanan sudah lewat, akan semakin sulit untuk balik kembali. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Jadilah seperti Paulus. Segera setelah Paulus bertemu dan dilawat Tuhan pribadi, dia berbalik total dan all out. Kata Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena itu mari sadarilah dan bertobatlah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh kami berwaspada dan jaga-jaga terhadap segala apapun, sehingga kami terus hidup dalam kesadaran, tapi tidak berhenti di sana. Kami sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Tuhan ketika ada sesuatu yang tentu harus kami perbaiki, yang harus kami sungguh baharui dalam hidup, mengiring Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.